Ketika para penggarap ras mayat di bawah melihat Revenant tua batu hitam yang hancur parah, mereka kehilangan semua tulang punggung mereka dan melarikan diri. Serangan mendadak yang tadinya sukses menjadi gagal total. Kehilangan semua mayat iblis hanyalah masalah kecil. Namun, kematian salah satu sage bela diri kelas tinggi akan membuat marah kedua tuan muda itu. Mengabaikan kentang goreng kecil ini, Xiao Chen mencari-cari jubah Revenant tua batu hitam dan mengeluarkan manual rahasia telapak gelombang sungai dunia bawah kuno. Kemudian dia membukanya dan mempelajarinya dengan cermat. Xiao Chen ingin menempuh jalan yang belum pernah dilalui siapapun sebelumnya. Dia menggunakan tubuhnya sebagai pedang dan memasukkan banyak aliran pemikiran ke dalam gaya bertarungnya, menggunakannya sebagai sumber daya untuk meredam pedang berharga ini. Entah karena daunnya sendiri atau keinginan siklus, cepat atau lambat dia harus meneliti dao kematian. Setelah beberapa saat, dia menyingkirkan buku panduan telapak gelombang sungai dunia bawah kuno dan menutup matanya, mulai memahaminya. Di mata air Dewa Embun Surgawi, tidak ada seorang pun yang menyerap esensi mata air lebih banyak daripada yang dimiliki Xiao Chen. Kemampuan pemahamannya sudah mencapai tingkat yang mengerikan. Hanya dengan sekali melihat, dia telah memperoleh pemahaman kasar tentang telapak gelombang sungai dunia bawah kuno. Ketika Xiao Chen membuka matanya lagi, dia telah membuat kemajuan yang signifikan. Dia bergumam, tidak buruk. Telapak gelombang sungai dunia bawah kuno lumayan. Ketika saya menaklukkan tahta kematian dan mendapatkan ki kematian, saya akan dapat mengeksekusi teknik bela diri pangkat surga ras mayat ini. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Ini konyol. Dia pikir dia siapa? Tidak kusangka dia menghilang pada saat kritis. Penguasa pulau dari Pulau Azure Monarch disebut Xia Feng. Jelas sekali, dia sangat marah dan melampiaskan amarahnya di aula besar. Ada dua petapa bela diri tingkat tinggi di sampingnya dengan ekspresi yang tidak sedap dipandang juga. Feng Xingsheng, bersama dengan para petapa bela diri generasi tua Paviliun Bulan Purnama, berdiri di satu sisi dalam diam. Dia juga tidak mengerti apa yang coba dilakukan Xiao Chen. Selama penyerangan di Pulau Azure Monarch, Xiao Chen tidak muncul sama sekali. Ketika masalahnya selesai, dia tidak datang untuk melapor. Ini hanya menunjukkan penghinaan terhadap penguasa pulau di sini. Ketika murid generasi muda dari Sekte Langit Tertinggi mendengar Xia Feng mengkritik Xiao Chen, hati mereka merasa sangat tidak nyaman. Jin Lin yang tinggi dan kekar segera melangkah maju dan berkata, "Senior Xia Feng, tidak perlu terlalu marah. Kakak senior Xiao Chen mungkin tidak bermaksud meremehkan ketiga senior itu." Ketika Xiao Xian, yang berada di samping, mendengar ini, dia tidak bisa menahan senyum pahit. Kakak senior Jin Lin ini benar-benar tidak pandai berkata-kata. Meskipun itu merupakan sebuah penghiburan, dia seharusnya tidak terlalu terus terang. Jelas sekali, Xia Feng dan dua petapa bela diri generasi tua lainnya adalah orang-orang dengan posisi tinggi yang suka dihormati. Kata-kata Jin Lin seperti menuangkan minyak ke dalam api. Xia Feng mendengus dingin dan berkata dengan ekspresi tidak senang, "Apa statusku?" Orang tua ini mengumpulkan 100.000 pahala militer, dan penguasa istana dari Istana Dewa Bela Diri secara pribadi menganugerahkan kepadaku gelar Azure Monarch Marquis, menjadikanku penguasa pulau dari Pulau Azure Monarch. Sebagai komandan garis pertahanan ketiga Dragonwood Star, apakah saya memerlukan murid Sekte Langit Tertinggi untuk menghormati saya? Ini adalah masa kekacauan. Karena dia datang sebagai bala bantuan, menerima perintah untuk melakukannya, dia harus mengikuti peraturan dan ketentuan Istana Dewa Perang. Dia harus membawa pasukannya dan melapor, namun dia masih belum terlihat. Skandal yang luar biasa. Orang tua berjubah kuning di sebelah kanan berkata, "Kami memerlukan pertanggungjawaban mengenai masalah ini hari ini. Jika dia tidak mematuhi perintah dan akhirnya mengganggu moral ketika kekuatan utama dari Kors Rache menyerang, akan ada masalah." Ketika lelaki tua berpakaian biru, Qin Wu, yang pernah menyelamatkan Jin Lin dan dua orang lainnya, mendengar bahwa kedua orang ini ingin memperburuk masalah, dia segera berkata, "Saudara Xia, tidak perlu terlalu marah. Untuk detailnya, kita masih harus menunggu Xiao Chen kembali dulu. Pasti ada keadaan yang meringankan di balik hal ini." Orang tua berjubah kuning itu segera menyela dengan kasar, "Apa alasannya?" Jelas tidak ada keadaan seperti itu. Dia pergi mencari harta karun sendirian. Dia sama sekali tidak peduli dengan perintah untuk memperkuat Istana Dewa Perang. Ada banyak harta karun di antara sumber daya di sini. Ketika Jin Lin yang pemarah melihat bahwa kedua lelaki tua itu tidak masuk akal, jelas berniat mengganggu Xiao Chen, dia tidak bisa lagi menahan diri. Aura kejam terpancar dari tubuhnya, saat dia akan meledak dalam kemarahan. Xiao Xian segera melangkah maju dan berkata, "Ketiga senior, kakak senior kita Xiao Chen tidak akan pernah melakukan hal yang tidak masuk akal seperti itu. Jika saya tidak salah, kakak senior Xiao Chen seharusnya mengejar Revenant tua batu hitam dan kelompoknya." Ketika Xia Feng mendengar itu, dia tidak bisa menahan senyum dingin. "Nak, kamu benar-benar belum banyak melihat dunia. Siapa sebenarnya Revenant tua Hajar Aswad itu?"
Dia adalah seseorang yang kita tidak berani katakan bisa kita kalahkan jika kita bertemu dengannya, namun seorang junior berani mengejarnya sendirian. Selain itu, masih ada sekitar 100 pembudidaya Kors Rache bersamanya. Kamu melebih-lebihkan bocah ini. Saat Xia Feng mengatakan ini, para murid Sekte Langit Tertinggi tidak bisa lagi menahan amarah mereka. Mereka berteriak dengan marah, kalian berdua, orang tua. Berhentilah menggunakan status Anda untuk merendahkan orang lain. Kakak senior kami tidak seburuk yang kamu katakan. Kakak senior mungkin masih muda. Namun, masa kekacauan baru saja dimulai. Usia tidak lagi menentukan siapa yang lebih kuat. Lawan yang tidak bisa kamu kalahkan belum tentu begitu bagi kakak senior Xiao Chen. Itu benar, kakak senior kami Xiao Chen adalah orang yang jujur. Dia pasti tidak akan lari berburu harta karun di saat seperti ini. Kalian berdua, orang tua, mulai memfitnah seseorang saat kalian berbicara. Apa yang membuat kamu begitu senang? Kelompok junior Sekte Langit Tertinggi sudah merasa sangat kesal dengan kedua lelaki tua ini. Ketika pertempuran berakhir, alih-alih membiarkan mereka beristirahat dengan baik, mereka malah memanggil mereka untuk memberi ceramah. Dengan Jin Lin yang memimpin, mereka semua berbicara menentang. Sangat bagus. Sekelompok junior yang datang atas perintah memberikan bantuan berani menunjukkan rasa tidak hormat, berbicara kasar. Dengan statusku sebagai Azure Monarch Marquis, aku memerintahkan kalian semua untuk ditahan. Luangkan waktu dan dinginkan kepalamu. Ekspresi suram muncul di wajah tua Xia Feng. Tidak ada kegembiraan atau kemarahan di dalamnya. Saat dia berbicara, dia sebenarnya memerintahkan penahanan kelompok junior ini. Langkah kaki yang berat bergema, dan orang-orang di bawah komando pribadi Xia Feng di aula besar, sekelompok besar petapa bela diri elit, menghunus senjata mereka dan mengepung murid-murid Sekte Langit Tertinggi. Situasi tiba-tiba meningkat. Feng Xingsheng merasa ada yang tidak beres. Namun, dia adalah orang yang berhati-hati. Dia tidak menunjukkan perubahan ekspresi atau mengatakan apapun. Jelas sekali, lelaki tua berpakaian biru itu tidak menyangka hal ini akan terjadi, karena situasinya akan berubah ke tingkat ini. Dia segera berkata, Tuan Pulau Xia, sampai sekarang, pasukan ras mayat sudah semakin dekat. Bintang kayu naga dalam bahaya. Ini adalah saat di mana kita membutuhkan orang-orang. Biarkan saja masalah ini berlalu. Namun, lelaki tua berjubah kuning itu berargumen, Saudara Qin, kata-katamu salah. Di hadapan musuh yang besar, tentu saja orang-orang ini akan sangat membantu. Namun, lihatlah kelompok orang-orang nakal yang tidak mau mematuhi perintah. Hanya beberapa kalimat yang membuat mereka gusar seperti ini. Jika terjadi pertempuran besar, tidak hanya tidak akan membantu, tetapi juga akan menyebabkan kekacauan, mempengaruhi moral pasukan. Karena kita harus menghadapinya, kita harus melakukannya lebih awal. Kita harus mengurangi 5.000 pahala militer dan mengirimnya kembali. Namun, Xia Feng menolak mengatakan lebih banyak tentang masalah ini. Dia berteriak dengan dingin, tangkap semuanya. Apa menurutmu sekelompok orang tidak penting sepertimu bisa main-main begitu saja di Istana Dewa Perang? Ekspresi Xiao Xian berubah. Meskipun dia sangat cerdas, dia tidak tahu harus berbuat apa. Dia tidak menyangka akan mencapai tahap seperti itu. Para petapa bela diri Pulau Azure Monarch di aula besar jelas merupakan pasukan elit di pulau itu. Jumlah mereka banyak. Jika mereka menyerang, kelompok Sekte Langit Tertinggi pasti akan sangat menderita. Namun, Jin Lin dan yang lainnya bukanlah orang yang bisa tunduk seperti itu. Apa yang harus dilakukan? Apa yang harus dilakukan? Xiao Xian panik dalam pikirannya. Pikirannya berpacu, tetapi dia tidak dapat menemukan cara untuk menyelesaikan situasi tersebut. Berhenti. Siapa yang berani menyentuh orang-orang Sekte Langit Tertinggiku? Tepat ketika para petapa bela diri elit dari Pulau Azure Monarch hendak menyerang Jin Lin dan yang lainnya, suara dingin dan tenang terdengar di luar aula. Suara ini tidak nyaring. Namun, hal itu menggetarkan hati semua orang yang mendengarnya. Itu seperti pisau yang menusuk lautan kesadaran para kultivator. Semua orang tanpa sadar menghentikan apa yang mereka lakukan. Kemudian, mereka semua melihat ke arah pintu masuk aula besar. Kakak senior Xiao Chen, murid-murid generasi muda dari Sekte Langit Tertinggi semuanya berseru, bersuka cita. Xiao Chen berdiri di luar pintu dan memandang Xia Feng. Dia berkata dengan dingin, otoritas yang menakjubkan. Anda bahkan berani menahan pewaris sebenarnya dari Sekte Langit Tertinggi saya secara acak. Saat Xiao Chen mendekati Pulau Azure Monarch, dia melihat situasi di aula besar dengan sangat jelas dengan sense spiritualnya. Saat itu, dia sudah merasa ada yang tidak beres, jadi dia tidak terburu-buru, ingin melihat trik apa yang sedang dilakukan Xia Feng. Siapa sangka kedua orang ini menjadi semakin sombong. Ketika Xiao Chen tiba di luar aula besar, para penjaga yang ditempatkan di sana mencoba menghentikannya. Setelah dia menerobos masuk dengan paksa, dia melihat pemandangan ini. Ketika Xia Feng melihat Xiao Chen tiba, dia tidak panik sama sekali. Dia tersenyum dingin dan berkata, Xiao Chen, kamu datang pada saat yang tepat. Anda di sini karena perintah penguatan.
Mengapa Anda tidak datang dan melapor bersama murid sekte Anda? Apakah kamu menunjukkan penghinaan terhadap Istana Dewa Bela Diri? Xiao Chen berpikir sangat cepat, menghubungkan semua titik. Dia sekarang memiliki pemahaman kasar tentang apa yang sedang terjadi. Dia berkata dengan dingin, berhentilah mencoba memasukkan kata-kata ke dalam mulutku. Penghinaanku bukan pada Istana Dewa Bela Diri, melainkan padamu. Melihat Xiao Chen begitu tidak sopan dan tidak memberinya wajah sama sekali, Xia Feng merasa tertahan. Dia menggeram, nyali yang luar biasa. Orang tua ini mengumpulkan 100.000 pahala militer dan dianugerahi gelar Azure Monarch Marquis oleh ketua istana-istana Dewa Bela Diri. Saya adalah komandan garis pertahanan ketiga Dragonwood Star. Kamu diperintahkan ke sini untuk memberikan bala bantuan, namun kamu berani melanggar perintahku. Diperintahkan untuk memberikan bala bantuan. Xiao Chen tersenyum dingin dan berkata, dalam urutan ini, yang menerima bala bantuan adalah pasukan istana Dewa Bela Diri. Namun, orang yang mengeluarkan perintah itu adalah tetua pertama Sekte Langit Tertinggi, Han Qinghe. Orang yang melakukan perlindungan juga adalah orang-orang dari Sekte Langit Tertinggiku. Anda hanyalah seorang penguasa pulau yang tidak berarti apa-apa. Apa yang kamu hitung? Bagaimana kamu bisa memerintahku? Orang tua berjubah kuning itu melompat dan berteriak, lidah yang tajam. Saat Anda berbicara, Anda mengucapkan kata-kata arogan. Tuan Pulau, saya akan pergi dan menangkap bocah ini dan mendisiplinkannya atas nama sektenya. Orang tua berjubah kuning itu melayang ke udara dan mengepalkan jari-jarinya. Hukum sage surgawi di tubuhnya melonjak, dan budidaya mendalamnya beredar. Angin kencang bertiup dan membuat para petapa bela diri kelas rendah dengan fondasi yang lemah kehilangan keseimbangan. Kamu mencari kematian. Saat melihat orang ini benar-benar berani menyerang, ekspresi Xiao Chen menjadi dingin. Sosoknya bersinar, dan tiba-tiba, terdengar suara pedang yang sangat berharga terhunus. Rambutnya beserta jubah putihnya berkibar tanpa bantuan angin. Sepertinya dia adalah pedang paling cemerlang di dunia. Ketajaman banyak perubahan, benar-benar tak tertandingi. Bang! Dua tinju bertabrakan. Orang tua berjubah kuning itu memuntahkan seteguk darah saat dia terbang kembali seperti anak panah yang dilepaskan. Lengannya terasa sangat sakit, seperti ada pedang yang memotongnya. Lautan kesadaran lelaki tua berjubah kuning itu bergolak saat pikirannya berdengung. Keinginan yang kuat mengguncangnya hingga dia tidak bisa berpikir. Pada saat dia sadar kembali, dia sudah jatuh ke lantai, tidak bisa bergerak. Lengan kanannya robek dan berlumuran darah. Adegan ini langsung mengejutkan semua orang yang hadir. Hati Xia Feng tenggelam. Meskipun lelaki tua berjubah kuning itu memiliki sumber daya yang terbatas, dia masih merupakan petapa bela diri tingkat tinggi tahap awal. Bahkan jika dia meremehkan musuhnya, dia tetaplah seorang sage bela diri tingkat tinggi. Tanpa diduga, dia bahkan tidak bisa memblokir satu gerakan pun dari bocah ini. Ini terlalu menakutkan. Wus! Saat Xia Feng berpikir, sesuatu terbang di depan matanya. Dia dengan santai menangkap barang itu dan melihatnya. Itu adalah medali prestasi militer Xiao Chen. Ada tengkorak ungu cerah di atasnya, tampak sangat mempesona. Dia bahkan bertanya-tanya apakah dia salah lihat. Kamu, Revenant tua batu hitam, kamu sebenarnya membunuhnya. Itu tidak mungkin. Wajah Xia Feng dipenuhi dengan keterkejutan saat dia menatap Xiao Chen dengan sangat tidak percaya. Xiao Chen membalas, mengucapkan setiap kata dengan cara yang tajam dan sombong, tengkorak ungu cerah, 10.000 pahala militer, yang tidak mungkin diperoleh tanpa membunuh sage bela diri tingkat tinggi. Ini adalah medali prestasi militer yang ditempa oleh Istana Dewa Bela Diri. Beraninya kamu, seorang penguasa pulau yang tidak penting, tidak mempercayainya. Beraninya kamu meragukan medali prestasi militer yang dibuat oleh Istana Dewa Bela Diri. Ini sungguh tidak pantas. Perhatikan saat aku menjatuhkanmu dan memberimu pelajaran atas nama tuanmu. Xiao Chen melangkah maju untuk bergegas menuju Azure Monarch Marquis, Xia Feng. Salah satu dari 3 orang yang bertanggung jawab di pulau itu, Qin Wu, dengan cepat menghentikan Xiao Chen dan berkata, Xiao Chen, bagaimana kalau kita membiarkan masalah ini berlalu? Anda pergi untuk membunuh Revenant tua batu hitam. Anda tidak hanya tidak hadir tanpa alasan, tetapi Anda bahkan memberikan kontribusi yang besar. Saya akan melakukan perbaikan atas nama Tuan Pulau Xia. Ketika Xia Feng mendengar bahwa Xiao Chen tidak berniat melepaskannya, dan melihat ketajamannya, dia sebenarnya merasakan ketakutan di dalam hatinya. Kemudian dia melihat tengkorak ungu cerah yang bonafit. Dia tahu bahwa tidak ada cara baginya untuk memperbaikinya, jadi dia tidak bisa menahan keraguannya. Pada saat ini, ketika Xia Feng melihat Qin Wu membujuk Xiao Chen seperti ini, dia menemukan jalan keluar dari situasi yang memalukan ini. Dia segera berkata, saya salah dalam hal ini. Saya dapat menggunakan otoritas saya sebagai penguasa pulau untuk memberi semua murid Sekte Langit Tertinggi Anda masing-masing 500 poin kontribusi. Xiao Chen mengulurkan tangannya, dan hisapan dari tangannya menarik medali prestasi militernya. Dia berkata dengan dingin, para murid Sekte Langit Tertinggi semuanya adalah elit. Anda tidak perlu memberi mereka jasa militer.
Mereka akan memperolehnya dengan kedua tangan mereka. Karena Anda sudah mengakui bahwa Anda salah, saya tidak akan melanjutkan masalah ini. Anda sebaiknya berperilaku sendiri. Sekarang pihak lain telah mundur, Xiao Chen tidak terus berdebat. Selain itu, ada juga yang mencurigakan dalam masalah ini, dan dia ingin meluangkan waktu untuk menanganinya. Itu benar, kami tidak membutuhkanmu, seorang penguasa pulau yang tidak penting, untuk mengganggu kepentingan militer kami. Tidak disangka penguasa pulau kecil percaya bahwa dia adalah tokoh utama. Mencoba membeli kita dengan 500 pahala militer, apakah dia mengira kita pengemis? Para junior sekte langit tertinggi tidak mau menerima tawaran Xia Feng. Dengan Xiao Chen di sini untuk mendukung mereka, mereka berbicara dengan arogan. Para murid sekte langit tertinggi terus-menerus menyebut Xia Feng sebagai penguasa pulau yang tidak berarti, membuat Markis Raja Azure, Xia Feng, memerah karena malu. Meski begitu, dia tidak berani berbuat apapun. Penampilan ini terlihat sangat lucu. Xiao Chen tersenyum tipis. Setelah kelompok junior ini cukup menimbulkan keributan, dia memimpin mereka keluar dari aula besar. Para murid paviliun bulan purnama, yang menyaksikan lelucon ini terungkap, memperlihatkan tatapan iri ketika mereka melihat sekelompok murid sekte langit tertinggi melangkah keluar. Feng Xingsheng menghela nafas. Setelah tidak bertemu Xiao Chen selama 2 tahun, ia menemukan bahwa kekuatan Xiao Chen tidak hanya tidak mengalami stagnasi tetapi pertumbuhannya bahkan sangat mencengangkan. Xiao Chen bisa menyaingi para jenius puncak di Starry Heaven Silver Lake. Ketika Xiao Chen bergerak, dia memiliki kesan tertentu tentang dirinya. Namun, Feng Xingsheng tidak tahu persis apa itu. Namun demikian, dia bisa merasakan bahwa udara ini mengandung suasana sesepuh sekte. Hal ini memungkinkan rekan-rekan murid sekte Xiao Chen memiliki kepercayaan diri untuk tidak menerima keluhan sedikitpun. Xiao Chen juga mendapat jaminan dari seorang ahli absolut, meningkatkan moral para junior sekte langit tertinggi ini, membuat darah mereka mengalir deras. Ketika Feng Xingsheng memandangi para tetua berpengalaman di belakangnya, dia tersenyum pahit. Kekuatan kelompoknya harus serupa dengan kontingen sekte langit tertinggi. Namun, kelompoknya tidak akan mampu melampaui kontingen tersebut. Xiao Chen adalah alasannya. Feng Xingsheng tidak memiliki udara dan atmosfer seperti Xiao Chen, oleh karena itu, dia tidak dapat memberikan kepercayaan diri yang tak tertandingi kepada kelompoknya. Tuan Pulau Xia, jika tidak ada yang lain, mohon maafkan kami juga. Feng Xingsheng memberi hormat dengan tangan ditangkupkan saat dia berpamitan dengan Xia Feng. Kemudian dia memimpin kelompok petapa bela diri paviliun bulan purnama keluar dari aula besar pada waktunya. Setelah semua orang pergi, hanya Xia Feng dan lelaki tua berjubah kuning yang tersisa di aula besar. Ketika Xia Feng melihat lengan lelaki tua berjubah kuning yang berlumuran darah, dia menghela nafas, sepertinya kita punya masalah kali ini. Saudara Xia, apa yang kamu takutkan? Saya mengirimi Anda proyeksi suara sebelumnya untuk menjatuhkan bocah nakal ini di aula besar. Kenapa kamu tidak mendengarkanku? Anda membiarkan dia pergi tanpa alasan. Lelaki tua berjubah kuning itu bertanya dengan marah. Xia Feng mengungkapkan tatapan kontemplatif dan berkata, kamu berpikir terlalu sederhana. Saat bocah ini mengalahkanmu dengan satu pukulan, itu bukan hanya karena kamu meremehkannya. Lalu apa yang harus kita lakukan? Bahkan jika kamu bisa menanggung ini, aku tidak bisa. Wajah Xia Feng merosot saat mendengar ini. Dia tersenyum dingin dan menjawab, saya tidak pernah bermaksud membiarkan dia pergi begitu saja. Berdasarkan hari ini, sudah jelas bahwa akan sangat sulit untuk menanganinya. Namun, saya yakin bisa menghadapinya. Pada saat itu, dia akan datang dan mengemis di hadapanku seperti anjing. Orang tua berjubah kuning itu melihat sekeliling sambil berkata, saudara Xia maksudnya. Kesunyian, Xia Feng memerintahkan dengan hati-hati. Ekspresi menyeramkan muncul di matanya saat dia menambahkan, tunggu saja. Biarkan dia melakukan apa yang dia inginkan selama beberapa hari. Orang tua ini akan membunuhnya dalam satu tamparan setelah itu. Di kamp di Pulau Azure Monarch tempat kontingen sekte langit tertinggi tinggal, Xiao Chen mengulurkan tangannya dan menyentuh dahi Jinlin, Xiao Xian, dan Liu Ke secara bergantian dengan jarinya, menggunakan energi yang dikaitkan dengan petir untuk memurnikan kematian. Ki di tubuh mereka. Orang tua itu memang kejam. Jika ki kematian di tubuhmu masih ada, kamu akan mendapat masalah. Xiao Chen menarik tangannya dan berhenti mengedarkan energinya setelah 3 orang tampak jauh lebih baik. Jinlin tertawa keras dan bertanya dengan cepat, kakak senior Xiao Chen, apakah kamu benar-benar membunuh revenan tua batu hitam itu? Liu Ke dan Xiao Xian menimpali dengan pertanyaan yang sama. Mereka telah merasakan sendiri kehebatan revenan tua batu hitam itu. Bahkan ketika mereka bekerja sama, mereka tidak dapat mengalahkannya. Xiao Chen berdiri dan berkata, revenan tua batu hitam sebenarnya tidak dianggap sebagai sage bela diri tingkat tinggi yang kuat. Yang sulit untuk dihadapi adalah 3 mayat iblis api dunia bawah yang telah disempurnakan secara khusus. Kalau tidak, dia tidak akan dianggap apapun dalam tingkat kultivasi yang sama. Tubuh fisikku sudah mencapai puncak tubuh sage peringkat 3. Terlebih lagi, dengan pedang dao yang aku latih,
aku tidak takut dengan mayat iblis api dunia bawah miliknya. Jadi, mudah bagiku untuk membunuhnya. Ketiganya mendengar penjelasan Xiao Chen yang bersahaja, tetapi mereka tidak mempercayainya. Mereka semua dipenuhi kekaguman. Adegan sebelumnya di aula di mana Xiao Chen tampak seperti makhluk surgawi dengan rambut dan pakaian berkibar meninggalkan kesan mendalam pada mereka bertiga. Ketika Xiao Chen melangkah maju, sepertinya dia memancarkan cahaya tanpa batas, seolah dia adalah pedang paling terang di dunia. Kalian bertiga tidak boleh meremehkan diri sendiri. Jika kalian bekerja sama dengan baik dan tidak terlalu serakah, hanya kalian bertiga yang pasti bisa bertarung imbang seperti Revenant tua batu hitam tanpa mayat iblis api dunia bawahnya. Saya sengaja tidak mengambil tindakan kali ini untuk memberi Anda pelajaran ini. Xiao Chen tahu bahwa ketiganya merasa sangat cemas. Jika mereka tidak menerima pelajaran itu, perkataannya akan sia-sia. Berbicara sekarang akan sangat persuasif. Ketiganya menundukkan kepala karena malu. Sekarang setelah Xiao Chen mengatakan ini, mereka tidak dapat menemukan kata-kata untuk membantahnya. Dengan membalikkan tangannya, peta laut muncul. Xiao Chen mengumpulkan ketiganya dan menunjukkan area yang ditempati oleh Kors Rache. Dia berkata, setelah pelecehan ini, akan ada kedamaian untuk saat ini. Ini saat yang tepat bagi Anda semua untuk pergi dan mendapatkan manfaat militer. Setelah mengucapkan kata-kata besar kepada Xia Feng, jika kita tidak bisa mendapatkan manfaat militer apapun, kita akan menjadi lelucon. Masa kekacauan ini bukan hanya kesempatan bagi para jenius. Kami mungkin tidak terkenal saat ini, tapi bukan berarti nama kami tidak akan terdengar di mana-mana di masa depan. Mendengar Xiao Chen berbicara tentang hal-hal yang benar, ekspresi mereka berubah menjadi serius. Darah Jinlin mengalir deras saat dia berkata, Xia Feng itu terus menyebut dirinya Markis Raja Azure dan menyebutkan 100.000 kelebihan militernya. Kali ini, saya harus mendapatkan 100.000 pahala militer juga. Namun, Liu Ke dan Hu Xian petik terbalik tertawa pelan. Sungguh pembual. Xiao Chen juga tertawa. Dari ketiganya, Jinlin paling menarik perhatiannya. Bakat dan ketajamannya adalah yang terbaik. Namun, dia masih belum dewasa. Setelah beberapa pemolesan lagi, dia akan mendapatkan beberapa prestasi. Kalian bertiga memimpin. Ketika Ki Kematian Ras Mayat berada pada titik terlemahnya di sore hari, Anda dapat pergi ke beberapa pulau ini dan mengganggu mereka. Namun, ingatlah untuk tidak terlalu serakah, mundur ketika segalanya mulai terlihat buruk. Saat Anda kembali, perhatikan situasi laut sekitar dalam perjalanan pulang. Selama Anda melakukan apa yang saya katakan, tidak akan ada banyak masalah. Kemudian, Xiao Chen menunjuk ke beberapa pulau lainnya. Dia berkata, jangan pergi ke pulau-pulau ini. Ada sage bela diri tingkat tinggi yang ditempatkan di sana. Aku akan memberitahumu kapan kamu bisa pergi. Kemudian, setelah itu, dia mengkritik pertarungan ketiganya sebelumnya, menunjukkan kelemahan mereka. Setelah sekian lama, ketiganya pergi dengan gembira. Sekarang hanya Xiao Chen yang tersisa di rumah, dia mengeluarkan kuali dari cincin semesta miliknya. Kuali itu memiliki ukiran Azure Dragon yang realistis di atasnya. Api yang ganas menyala di dalam kuali, dan sebutir telur berwarna putih giok terletak di antara api. Kuali ini adalah kuali naga Phoenix. Nyala api itu adalah api sejati guntur ungu yang diperkuat. Dan telur itu, tentu saja, adalah telur gagak emas. Xiao Chen harus mendapatkan seuntai api asal Solar True Flame sebelum dia bisa membuat telur gagak emas ini menetas. Namun, api sejati guntur ungu juga merupakan api yang ekstrim. Dengan mengerami telur di Origin Flame-nya, seharusnya ada efeknya. Dia melihat dengan cermat. Setelah lebih dari 1,5 tahun memelihara api sejati guntur ungu, kegilaan muncul di kulit telur putih giok yang halus. Namun, ukurannya sangat kecil sehingga sulit dideteksi. Siapa yang tahu berapa lama sebelum telur gagak emas benar-benar menetas? Namun, setidaknya ada harapan, membuat Xiao Chen percaya. Dia menyingkirkan kuali naga Phoenix dan mondar-mandir di dalam ruangan, merenungkan konflik dengan Xia Feng di aula pada hari sebelumnya. Setelah itu, dia mengukuhkan beberapa spekulasinya. Segala sesuatu di dunia ini bergerak demi satu hal, keuntungan. Seseorang memberi manfaat pada dirinya sendiri atau membiarkan orang lain mendapatkan manfaatnya. Tidak akan ada kebencian tanpa alasan. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Garis pertahanan ketiga Istana Dewa Bela Diri di Dragonwood Star sebagian besar terdiri dari 3 pulau, Pulau Azure Monarch, Pulau White Monarch, dan Pulau Black Monarch. Saat ini, Bai Wuxue dan Simen Bao sedang minum anggur dan mengobrol di Pulau Raja Hitam. Simen Bao menyesap anggurnya dan tersenyum sambil berkata, Saudara Bai, kali ini, kamu benar-benar menunjukkan kekuatanmu. Sungai dan pegunungan bersalju Anda segera membekukan semua mayat iblis dari ras mayat. Semua orang di pulau itu tercengang. Bai Wuxue sangat senang. Namun, dia tetap tersenyum dengan rendah hati. Itu hanyalah mayat iblis tingkat raja. Mereka tidak ada artinya di hadapan para ahli sejati.
Karena keturunan penguasa tulang putih dan penguasa api dunia bawah ada di sini, mereka pasti membawa mayat iblis tingkat sage. Simen Bao tahu apa yang harus dikatakan pada saat yang tepat. Dia bersulang untuk Bai Wuxue dan berkata, "Hehe. Saudara Bai terlalu rendah hati. Anda membunuh 10 petapa bela diri tingkat medial dan memperoleh 3.000 pahala militer dalam sekali jalan. Tidak ada yang bisa menandingi ini. Kamu pasti akan dianugerahkan raja kali ini." Pulau Black Monarch sama dengan Pulau Azure Monarch, juga mengalami serangan mendadak. Kekuatan Bai Wuxue memang menakutkan. Karena dia telah memperoleh warisan ras salju dan sepenuhnya memahaminya, dia berhasil membunuh beberapa mayat iblis dan petapa bela diri tingkat medial. Bai Wuxue menyesap anggurnya dan tidak menjawab. Dengan 100.000 prestasi militer, dia bisa dianugerahkan markis. Untuk menjadi raja, dia membutuhkan 1 juta. Namun, bahkan ketiga keturunan suci belum dianugerahkan raja di Istana Dewa Perang. Dia jelas tentang kemampuannya. Meski begitu, dia masih yakin bisa menekan kerumunan dan mendapatkan 100.000 pahala militer di sini. Flap, tutup. Saat Simen Bao dan Bai Wuxue mengobrol santai, seekor burung terbang masuk. Simen Bao bertanya dengan rasa ingin tahu, dari siapa itu? Bai Wuxue mengambil selembar kertas dari kaki burung itu. Dia berkata, "Saya meminta seorang tetua dari Paviliun Bulan Purnama untuk membantu saya mengawasi Xiao Chen, untuk melihat berapa banyak kelebihan militer yang dia miliki." Simen Bao tidak menyukai Xiao Chen. Dia tertawa keras dan berkata, "Tidak perlu memeriksanya. Bocah itu tidak sebanding dengan saudara Bai. Dia adalah petapa bela diri kelas rendah. Tidak peduli seberapa kuatnya dia, hanya itu yang dia miliki. Kali ini, saudara Bai akan menginjak-injaknya dengan kejam." Setelah Bai Wuxue membuka gulungan kertas itu, dia tampak terkejut. Dia tidak percaya. Setelah membacanya beberapa kali, dia memastikan bahwa dia tidak salah lihat. Dia memiliki tengkorak berwarna ungu cerah. Dia membunuh Revenant tua batu hitam dan memperoleh 10.000 poin merit militer. Terlebih lagi, dia membunuh begitu banyak mayat iblis, sulit untuk ditabulasikan. Ketika Simen Bao mendengar Bai Wuxue membacakan isi kertas itu, cangkir anggur yang dia angkat ke bibirnya jatuh ke lantai dan pecah. Mulutnya ternganga lama sekali tanpa menutup. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Pasukan Kors Rache sudah sepenuhnya menduduki garis pertahanan kedua. Salah satu pulau di sini dapat menghasilkan batu berpola hitam, biji untuk pemurnian emas berpola hitam yang langka. Output untuk batu bermotif hitam rendah. Meski begitu, akan ada sejumlah besar akumulasi setelah 8 hingga 10 tahun, lebih dari cukup untuk digunakan menyempurnakan senjata sub-ilahi. Pulau ini dinamakan Pulau Berpola Hitam, pulau utama garis pertahanan kedua. Keturunan penguasa tulang putih, Long Fei, dan keturunan penguasa api dunia bawah, Wei Hua, saat ini sedang berada di sebuah aula di pulau itu untuk mendiskusikan berbagai hal. Ekspresi wajah mereka sangat santai. Ada 2 orang lain selain Wei Hua dan Long Fei. Salah satunya adalah Wang Ken. Meskipun dia adalah keturunan kaisar ras mayat, dia bukanlah keturunan kaisar bela diri berdaulat, jadi posisinya di ras mayat tidak setinggi Long Fei dan Wei Hua. Orang lain memiliki identitas yang sangat menarik. Sulit membayangkan dia akan tampil bersama Wei Hua sekali lagi. Orang ini adalah keturunan penguasa tangan besi, Kuido. Saat itu, dendam antara penguasa tangan besi dan penguasa api dunia bawah menyebabkan keributan besar. Generasi muda bahkan banyak rumor yang beredar tentang urusan mereka. Sekarang setelah wajah asli Xia Feng terungkap, dia meneriakkan kata-kata terakhirnya dan menyerbu pergi bersama lelaki tua berjubah kuning itu, meninggalkan Qin Wu yang sangat malu. Tuan Tua Qin, tidak perlu khawatir. Dalam waktu kurang dari 7 hari, kebenaran masalah ini akan terungkap. Xiao Chen membuka matanya dan mengatakan sesuatu yang Qin Wu tidak mengerti. Sekarang, Xiao Chen yakin tebakannya benar. Ini adalah sekelompok orang yang pengkhianat dan ambisius. Bagaimana dia bisa terus menoleransi mereka? Setelah Qin Wu pergi dengan kebingungan, Xiao Chen berdiri, dan matanya menjadi dingin. Xia Feng ini pasti tidak menyangka bahwa saya berani menolak perintah Huang Pufeng. Dalam 7 hari, dia pasti akan memberitahu orang-orang Kors Rache. Rencananya akan berubah kemudian, membuatnya lebih mudah untuk mengetahui kesalahannya. Aku akan membunuh pengkhianat ini segera. Kalau tidak, tidak mungkin saya bisa fokus dan mengabaikan segalanya untuk bertarung dengan Kors Rache. Pikirkan saja, bagaimana jika seseorang di belakang Anda melacak pergerakan Anda dan memberitahu musuh Anda saat Anda fokus pada pertempuran di depan Anda. Sungguh pemandangan yang mengerikan. Namun, sebelum ini terjadi, ini adalah waktu yang tepat untuk menundukkan tahta kematian. Sekarang kehendak guntur abadi saya telah mencapai pemahaman 40% dan saya telah maju ke Martial Sage, apa yang perlu ditakutkan? Cahaya terang berkedip di dahi Xiao Chen bersama dengan seberkas cahaya hitam. Ini adalah salah satu dari 7 tahta, tahta kematian. Pembantaian, kehancuran, kesedihan, kesakitan, keputusasaan, dan kematian. Ketujuh tahta itu mungkin tampak seperti emosi negatif.
Namun, ketika dia memikirkannya dengan hati-hati, dari pembantaian hingga kematian, itu adalah siklus sempurna dari hidup hingga mati. Keadaan siklus jelas merupakan sesuatu yang melampaui sebagian besar negara bagian di dunia. Itu berada pada tingkat yang sama dengan keadaan kekacauan utama Chu Chaoyun yang dibentuk oleh terang dan gelap. Mereka semua menunjuk pada asal-usul Dao yang agung. Namun, Xiao Chen masih jauh dari mencapai keadaan ini. Dia hanya mengumpulkan 2 tahta. Yang terbaik baginya adalah tidak menggigit lebih dari yang bisa dikunyahnya. Pertama, dia harus menaklukkan tahta kematian dan mampu mengedarkan ki kematian. Indra spiritualnya mengeluarkan jimat petir ungu dari dahinya dan memasuki tahta dalam sekejap. Lautan tak terbatas yang terbentuk oleh ki kematian muncul di depan matanya. Xiao Chen memiliki pengalaman menundukkan tahta pembantaian. Jimat petir ungu melayang di atas kepalanya saat dia terus terbang ke depan di atas ki kematian. Tidak peduli seberapa luas lautnya, ia ada batasnya. Dia tidak akan terbang selamanya tanpa batas waktu. Kadang-kadang, tentakel hitam keluar dari laut dan meraih bentuk yang diambil oleh sense spiritual Xiao Chen. Namun, sebelum tentakel itu bisa menyentuh rasa spiritualnya, pedang listrik ki dari jimat itu meremukkannya hingga berkeping-keping. Kemajuan Xiao Chen tidak dapat dihentikan. Semakin jauh dia terbang, semakin padat ki kematian. Jimat di atas mengirimkan lampu listrik seperti benang, menyelimutinya dan melindunginya dari segala bahaya. Saat dia hampir mencapai batasnya, ki kematian di bawahnya melonjak dan meringkuk. Kemudian, ia membentuk gambar iblis setinggi 1 kilometer yang menjulang tinggi di atasnya saat ia berbicara. Junior, kamu akhirnya muncul. Sosok Xiao Chen bergetar, dan bentuk rasa spiritualnya membesar ribuan kali. Dia melihat langsung ke gambar iblis itu dan membalas, seharusnya aku yang mengatakan itu. Anda akhirnya tidak bisa menahan diri untuk tidak menunjukkan diri Anda. Sepertinya kekuatan jimat petir unguku cukup hebat. Tentu saja, gambar iblis itu adalah item spirit dari Di Throne. Namun, karena Raja Jahat sudah mati, item spirit ini telah bermutasi menjadi roh jahat. Itu hanyalah kehendak guntur yang abadi. Menurut Anda, seberapa besar dampaknya terhadap saya? Aku akan memberimu kesempatan untuk menjadi kuat. Tanda tangani kontrak yang setara dengan saya dan bantu saya mendapatkan kembali kekuatan saya. Aku akan memberimu ki kematian untuk digunakan. Gambar iblis itu bahkan tidak berani melihat langsung ke jimat petir, berpura-pura tidak peduli, tetapi memberi syarat pada Xiao Chen. Xiao Chen menganggapnya lucu. Sangat pandai berpura-pura. Ia tidak akan menunjukkan penyesalan sampai ia melihat peti matinya. Dia mengulurkan tangannya dan menunjuk. Jimat petir menyerang gambar iblis itu tanpa peringatan apapun. Seketika, kilatan cahaya listrik berderak pada gambar setan itu. Gambar iblis itu menyusut terus-menerus sambil menjerit kesakitan. Akhirnya, ia turun ke ukuran manusia biasa, meratap tanpa henti di tengah lautan yang bergejolak. Jika sebelumnya, ketika Xiao Chen hanya memahami 10% dari kehendak gunturnya yang abadi, dia tidak akan memiliki kepercayaan diri untuk menundukkan roh jahat ini. Sekarang, tidak ada yang perlu dia takuti. Jika roh jahat ini benar-benar kuat, Wang Ken juga tidak akan bisa mengalahkannya. Roh jahat ini hanya sekedar omongan, seekor macan kertas. Roh jahat tidak dapat menggunakan banyak energi tahta kematian. Sama seperti roh jahat dari tahta pembantaian, ia berada pada tahap menyimpan energi. Berhenti, berhenti. Aku akan menandatangani kontrak denganmu dan menjadi pelayanmu. Saya tahu semua rahasia tahta kematian dan dapat membantu Anda naik ke dao kematian yang agung. Prestasimu akan melebihi pencapaian Kors Rache dan Gos Rache. Gambar iblis itu tidak bisa menahan diri untuk tidak memohon kesakitan. Sebagai roh jahat, kamu seharusnya tidak ada di dunia ini sejak awal. Pergi dengan damai. Yang aku cari hanyalah siklus dao untuk pedang pamungkasku sendiri. Saya sama sekali tidak peduli dengan dao kematian yang agung. Bagaimana Xiao Chen bisa mempercayai kata-kata makhluk jahat seperti itu? Terlebih lagi, dia sejujurnya tidak peduli dengan dao kematian. Tujuannya dalam memahami keadaan siklus setelah menundukkan ketujuh tahta adalah untuk melengkapi pedangnya sendiri dao. Bagaimanapun, keadaan siklus adalah sesuatu yang diciptakan orang lain sebelumnya. Pendekatan Xiao Chen saat ini di jalan bela diri adalah jalan yang belum pernah diambil oleh siapapun, mencakup banyak aliran pemikiran, untuk membangunkan pedang tertinggi Dao dengan tubuhnya sebagai pedang, pikirannya sebagai pedang. Saat gambar iblis itu memekik karena ketidakpuasan, Xiao Chen menggunakan keinginan guntur untuk menyempurnakannya sepenuhnya. Kemudian, dia menempatkan tanda spiritualnya sendiri di dalam tahta kematian. Sekarang, dari 7 tahta, dia telah resmi menaklukkan 2 tahta. Rasa spiritualnya dan jimat petir ungu kembali ke tubuhnya. Kemudian, dia menarik tahta kematian kembali ke lautan kesadarannya. 2 singgasana, 1 merah dan 1 hitam, perlahan berputar di sana. Jimat petir ungu terbang tinggi di atas seperti seorang raja yang mengawasi 2 singgasana. Sambil berpikir, ki kematian hitam keluar dari ujung jarinya. Xiao Chen tersenyum puas. Sekarang,
Aku seharusnya bisa mengeksekusi telapak gelombang sungai dunia bawah kuno. Dao kematian sungguh menarik. Ki kematian di dunia sebenarnya mampu mengeluarkan kekuatan seperti itu. Xiao Chen menutup matanya untuk memahami dengan cermat misteri kematian Dao, menggabungkannya dengan pedangnya Dao. Saat dia membuka matanya lagi, langit sudah gelap. Dia telah menghabiskan 1 hari penuh tetapi memperoleh banyak hal. Begitu dia bertemu dengan Kors Rache, dia pasti bisa memberi mereka kejutan besar. Xiao Chen memandangi langit di luar jendela. Lalu dia mengenakan jubah laut surgawi dan berjalan keluar dengan tenang. Dia mengaktifkan efek khusus dari jubah laut surgawi, menjadi sepenuhnya rahasia, dan pergi ke atas tempat tinggal Xia Feng. Sepanjang malam, semuanya tampak normal, tidak ada yang muncul. Setiap hari, Xia Feng akan mengirimkan laporan situasi di pulau itu ke kamp utama tempat Huang Pu Feng berada dengan pedang terbang. Xiao Chen sangat sabar. Dia sangat yakin dengan tebakan di hatinya. Pihak lain pasti akan tergelincir. 3 hari berlalu tanpa Xia Feng melakukan gerakan aneh. Pada hari ke-7 sejak kedatangan kelompok Sekte Langit Tertinggi, tepat ketika kesabaran Xiao Chen mulai menipis, dia akhirnya menyadari sesuatu yang aneh. Seperti sebelum Xia Feng mengirimkan laporan dengan pedang terbang. Namun, 2 jam kemudian, pedang terbang lainnya terbang. Xiao Chen melihat dengan cermat. Pedang terbang itu menuju ke arah kamp utama, tetapi setelah beberapa saat, pedang itu dengan cepat membelok dan menuju ke pulau berpola hitam, tempat markas Kors Rache berada. Sobat baik, kamu akhirnya menunjukkan dirimu. Xiao Chen tersenyum tipis dan sekarang berangkat, mengejar pedang terbang itu seperti kilat berminyak. Pedang terbang itu sangat cepat, seperti seberkas cahaya yang melaju kencang. Xiao Chen mengeksekusi langkah naga gunturnya hingga batasnya dan masih belum bisa mengejar ketinggalan. Dia akhirnya harus menggunakan jubah laut surgawi untuk meningkatkan kecepatannya sebelum dia nyaris berhasil meraih pedang terbang itu. Dia mengirimkan rasa spiritualnya, dan informasi muncul di benaknya. Bocah itu sangat berhati-hati. Dia mulai mencurigaiku. Perubahan rencana, kami tidak akan menyentuhnya untuk saat ini. Di sisi lain, Bai Wuxue agak gelisah. Dia ingin memimpin para petapa bela diri elit dari Pulau Raja Hitam untuk melancarkan serangan mendadak padamu. Dia ingin membunuh semua orang di pulau itu dengan cepat. Anda dapat melanjutkan dengan serangan balik pengepungan sebelum menjatuhkan Pulau Raja Hitam sekaligus. Setelah itu, Anda bisa menembus garis pertahanan ketiga. Ingat, setelah Anda menjarah Dragonwood Star, sesuai kesepakatan kita, Anda harus memberi saya setengah dari sumber dayanya. Xiao Chen bermain-main dengan pedang besi terbang di tangannya dengan ekspresi agak muram. Komandan garis pertahanan ketiga, Xia Feng, sebenarnya adalah tahi lalat musuh. Namun, ketika Xiao Chen memikirkannya, hadiahnya memang cukup menarik. Bahkan dia, yang hampir tidak memiliki 1 gram pun kejahatan di sekujur tubuhnya, mau tidak mau merasa tergoda dengan prospek semua kekayaan dari bintang sumber daya tersebut. Dia menyingkirkan pedang terbang itu dan mengubah arahnya. Dia menerobos masuk ke kediaman Qin Wu, mengejutkan Qin Wu, yang sedang berkultivasi. Ketika dia menjelaskan semuanya dan menunjukkan kepada Qin Wu informasi tentang pedang terbang, Qin Wu mengamuk. Orang tua itu meniup atasannya. Saya bertanya-tanya, bagaimana 2 garis pertahanan pertama bisa ditembus begitu cepat? Agar 2 bintang sumber daya jatuh secara berurutan, dapat dikatakan bahwa serangan mendadak dari Kors Rache memang efektif. Namun, bintang kayu naga ini tidak hanya menerima sisa-sisa ahli dari 2 bintang sumber daya tetapi juga membuat persiapan. Kita seharusnya tidak mengalami kekalahan yang begitu menyedihkan. Ternyata ada seekor anjing yang mencoba bermain di kedua sisi lapangan. Kesan yang diberikan lelaki tua ini pada Xiao Chen adalah seorang penatua yang baik hati yang berusaha memuluskan segalanya, seseorang dengan temperamen yang agak lembut. Tanpa diduga, setelah dia mengetahui kebenarannya, dia mendapat reaksi yang begitu keras. Xiao Chen, sepertinya dia sengaja mengincarmu sejak awal. Ayo pergi dan bunuh bajingan ini sekarang. Qin Wu tidak ingin berlarut-larut, jadi dia segera menarik Xiao Chen untuk pergi dan membunuh tikus tanah ini. Awalnya, Xiao Chen sempat berpikir untuk melakukan hal yang sama. Namun, setelah dia melihat informasi tentang pedang terbang, dia berubah pikiran. Penatua Qin, kamu tahu cara menggunakan pedang terbang untuk mengirim pesan, kan? Qin Wu menjawab dengan curiga, iya. Mengapa? Xiao Chen menyipitkan mata sambil tersenyum. Bagus. Kalau begitu, jangan pedulikan pengkhianat ini dulu. Kirimkan saja pedang terbang besi ini dalam keadaan aslinya. Kami akan mengalahkannya di permainannya sendiri. Kalahkan dia dalam permainannya sendiri. Qin Wu merasa ragu ketika dia bertanya, bagaimana kita akan melakukan itu? Xiao Chen tersenyum tipis. Dia membuka peta laut. Garis pertahanan kedua terdiri dari 3 pulau utama dan 10 pulau sekunder. Pulau-pulau sekunder ini adalah tempat para murid Sekte Langit Tertinggi melecehkan ras mayat, menerapkan taktik tabrak lari. Mereka akan mendapatkan panen besar setiap saat. Karena pulau-pulau sekunder ini tidak terlalu penting, mereka tidak memiliki sage bela diri kelas tinggi yang menjaganya.
Kors Rache mengirim orang ke sana terutama untuk mencoba dan mendapatkan lebih banyak sumber daya. Namun, orang-orang biasa di pulau itu membutuhkan seseorang untuk mengawasi dan mengatur agar mereka tetap berjalan seperti biasa, menggali biji atau memanen jamu roh dari dasar laut atau yang lainnya. Ada hal khusus yang perlu diperhatikan. Baik itu ras mayat atau ras lainnya, dalam perebutan bintang sumber daya semacam ini, mereka tidak akan mengambil inisiatif untuk menyerang orang-orang biasa. Kalau tidak, mereka akan melanggar tabu besar. Orang awam juga mengetahui hal ini. Tidak peduli siapa yang menduduki bintang sumber daya ini, perlakuan dan penghargaan mereka tidak akan berubah karenanya, mereka tidak akan melakukan banyak perlawanan terhadap perintah mereka. Lagi pula, tidak peduli kepada siapa mereka bekerja, imbalannya akan tetap sama. Mereka hanya perlu terus mengumpulkan sumber daya, hanya majikan mereka yang berubah. Kekuatan utama dari Kors Rache berkumpul di Pulau Berpola Hitam. Mungkin ada setidaknya 20 petapa bela diri tingkat tinggi di sana, selain Long Fei dan Wei Hua, yang merupakan jenius iblis yang melampaui petapa bela diri tingkat tinggi biasa. Ada juga sejumlah besar mayat iblis tingkat sage di pulau itu. Apa pendapat Pak Tua tentang kekuatan Kors Rache? Qin Wu berpikir sejenak sebelum menjawab, sangat kuat. Dragon Woodstar menerima para penggarap dari 2 bintang sumber daya yang ditaklukkan. Meski begitu, kami hanya memiliki sekitar 30 petapa bela diri tingkat tinggi. Pulau Raja Hitam, Pulau Raja Putih, dan Pulau Raja Azure masing-masing memiliki 3 petapa bela diri tingkat tinggi. Yang tersisa semuanya ada di kamp utama. Xiao Chen mengangkat alisnya dan menunjukkan senyuman di wajahnya yang lembut. Dia berkata, mereka memang kuat. Selanjutnya, Kors Rache memahami teknik rahasia menyempurnakan Demonic Course. Banyaknya mayat dari pertempuran akan terus menambah kekuatan mereka. Namun, mereka membutuhkan Course Refining Pool untuk memurnikan Demonic Course. Tidak mudah untuk membangun kolam pemurnian mayat, itu membutuhkan banyak waktu dan usaha. Setelah kita menghancurkan kolam pemurnian mayat ini, setiap kali mereka kehilangan sejumlah mayat iblis, itu akan selamanya. Setelah kita menghancurkan semua mayat iblis mereka, kemampuan tempur mereka pasti akan mencapai titik terendah. Kekuatan dari Kors Rache terletak pada Demonic Course mereka. Tanpa mayat iblis, tidak peduli seberapa kuat para penggarap ras mayat, jumlah mereka terlalu kecil ketika menghadapi lebih banyak penggarap manusia, mereka hanya akan dibantai. Qin Wu berkata, saya tahu ini. Namun, kolam pemurnian mayat sekarang berada di Pulau Berpola Hitam. Harus ada pasukan kuat yang menjaganya. Menghancurkan kolam pemurnian mayat ini tidaklah mudah. Xiao Chen menunjuk ke Pulau Raja Hitam. Dia tersenyum dan berkata, kesempatannya ada di sini sekarang. Setelah Long Fei dan yang lainnya mendapatkan informasi bahwa Bai Wuxue akan memindahkan para petapa bela diri elit dari Pulau Raja Hitam, mereka pasti akan menggunakan banyak pasukan mereka untuk mempersiapkan penyergapan. Pasukan di Pulau Berpola Hitam akan dialokasikan kembali untuk memastikan kemenangan yang indah. Yang paling penting adalah untuk menekan Bai Wuxue dengan mudah, Long Fei dan Wei Hua harus bekerja sama. Jika hanya salah satu dari mereka yang pergi, kemungkinan besar Bai Wuxue bisa melarikan diri. Jadi, inilah peluang kita.